Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan terus semangat meski belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Nah, muatan pelajaran kita pada hari ini adalah IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baik, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Baik, mari kita baca bacaan berikut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Setiap pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dapat mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Nah, proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Berikut ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Yang berikut ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, berikut ini adalah foto dari BM Diah. Nah, siapakah BM Diah? Mari kita belajar bersama-sama. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki nilai sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, tahukah kamu tentang kata baku? Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, berikut ini adalah contoh kata tidak baku. Ada nasihat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Berikut ini adalah contoh kata baku. Sedangkan kata bakunya yang benar nasihat, apotek, cuma, gubuk,
jadwal. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jadi kita mencari pokok pikiran menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Contohnya yang pertama menggunakan kata tanya apa. Apa yang disimpan oleh BM Dia? Nah, yang disimpan oleh BM Dia adalah naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua kata tanya mengapa. Mengapa BM Dia menyimpan naskah proklamasi tersebut? Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Kemudian kata tanya yang ketiga adalah siapa? Siapa yang menganjurkan naskah itu disimpan oleh Arsip Nasional? Jawabannya adalah Presiden Soeharto. Kemudian kata tanya keempat adalah bagaimana? Bagaimana keputusan yang diambil BM Dia untuk menyimpan naskah tersebut? Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Kemudian kata tanya yang kelima yaitu kapan? Kapan BM Dia menyerahkan naskah tersebut? Pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Kemudian kata tanya yang keenam yaitu di mana? Di mana BM Dia mengambil teks proklamasi tersebut? Dari tong sampah. Baik anak-anak, hari libur Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Baik, berikut ini adalah manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Kemudian yang ketiga yaitu penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Berikutnya yang keempat yaitu penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun,
bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, yaitu bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, yaitu sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, seperti getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Nah, yang keenam, yaitu bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, yaitu menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk belajar di rumah. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.